Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Sawa Al-Qaida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar dari Object Oriented Programming atau yang dikenal dengan OOP. Apa sih OOP itu? Object Oriented Dasar merupakan dasar penting yang digunakan dalam pemrograman modern yang akan sangat membantu kita untuk membangun program yang rapi, modular, dan juga dapat dikembangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus terhadap konsep dasar atau konsep utama dari OOP itu sendiri. Dan saya akan menyertakan aplikasi atau kode sederhana yang akan saya tampilkan di BlueJ agar kalian mudah untuk mengartikan apa sih OOP itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materinya, Object Oriented Programming. Nah, di sini, apa itu OOP? Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek. Apa sih objek itu? Objek adalah representasi dari dunia nyata. Dalam OOP, program dibangun dengan cara mendefinisikan kelas dan membuat objek yang memiliki atribut dan juga metode. Jadi dalam OOP ini, kita membayangkan program sebagai kumpulan objek. Misalnya dalam sistem akademik, terdapat objek mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di setiap objek itu terdiri dari atribut dan juga metode yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. OOP ini mempermudah kita untuk membangun program yang menyerupai kenyataan. Kemudian materi selanjutnya ada 4 pilar OOP, terdiri dari 4 pilar OOP. Yang pertama itu ada encapsulation, inheritance, polypurpose, dan abstraction. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, encapsulation. Itu ialah menyembunyikan data agar hanya bisa diakses dengan aman. Maksudnya adalah, seperti kita punya kotak alat. Isinya itu bisa disimpan rapi dan aman. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke yang kedua, itu ada inheritance. Itu adalah pewarisan sifat dan perilaku dari kelas induk ke kelas anak. Mudahnya seperti ini, seperti anak mewarisi sifat dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, polymorphism itu ialah satu nama metode bisa memiliki banyak bentuk ataupun fungsi. Untuk penjelasan singkatnya itu seperti kata lari bisa berarti jogging ataupun sprint tergantung dengan konteksnya. Dan yang terakhir itu ada abstraction. Abstraction adalah menyembunyikan detail rumit hanya untuk menampilkan inti yang penting. Seperti remote TV, kita tahu cara pakai tanpa harus tahu isi di dalamnya. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu ialah ada manfaat OOP. Yang pertama, itu ada modular. Modular itu berarti kode dibagi dalam kelas-kelas, jadi lebih mudah diatur. Kemudian yang kedua ada reusability, yang berarti kelas bisa digunakan ulang. Maksudnya ialah dalam kelas bisa terdiri dari banyak objek. Selanjutnya ada maintainability, yang berarti lebih mudah dirawat dan juga dikembangkan. Dan yang terakhir ada security, di mana data bisa disembunyikan dari akses luar, atau encapsulation. Jadi, dengan OOP, program kita menjadi lebih rapi dan scalable. Misalnya, kalau ada perubahan, kita cukup merubah satu kelas, dan semua objek akan menyesuaikannya. Nah, itu sangat penting dan sangat memudahkan kita dalam tim kerja dan untuk pengembangan jangka panjang. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan masuk ke live coding-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh kecil atau implementasi dari kode sederhana untuk konsep OOP. Oke, pertama-tama kita akan membuat kelas dengan nama mahasiswa. Lalu oke. Nah, setelah itu kita akan buka Open Editor. Setelah itu kita akan hapus terlebih dahulu template yang sudah ada. Nah, di sini kita akan klik ulang. Kelas mahasiswa. Nah, di sini kita akan buat kelas mahasiswa, di mana kelas ini sebagai template ataupun cetakan untuk membuat objek dari mahasiswa. Nah, setelah itu kita akan enter.
Lalu kita di sini akan membuat atributnya dengan atribut nama. String nama sama dengan string menggunakan petik 2. Nabila. Lalu titik koma jangan lupa. Setelah itu kita akan buat setelah itu kita akan buat metodenya. Nah, di sini kita akan buat metode ataupun fungsi yang bernama perkenalan. Jadi metode ini akan dipanggil oleh objek mahasiswa untuk menyapa. Void perkenalan. Oke. Perkenalan. Lalu di sini kita akan masukkan ini. Lalu di sini kita akan masukkan system out dengan Nah, setelah itu di sini kita akan menampilkan halo saya dengan nama yang telah di atribut tadi, Nabila. Lalu kita akan tutup kurung, jangan sampai lupa untuk menutup metode dan kelas mahasiswa yang tadi. Setelah itu kita akan coba compile untuk melihat apakah ada error atau tidak. Kelas complete no syntax error, berarti ini sudah berhasil, tidak ada errornya. Nah, kemudian langkah yang kedua kita akan buat kelas baru, kelas demo, di mana untuk kelas mahasiswa ini itu untuk merepresentasikan objek mahasiswanya, dan kelas demo ini untuk menjalankan programnya. Di sini kita akan buat lagi kelas dengan nama demo. Sama seperti tadi, kita open editor, lalu kita ubah terlebih dahulu author. Kita akan hapus terlebih dahulu template-nya. Kita akan list public class demo. Dan langkah kedua ini kita membuat kelas demo, di mana kelas demo itu mempunyai metode utama untuk menjalankan program. Jadi program itu akan dijalankan di kelas ini. Kita akan tulis public static void main. Dan untuk publish static void main ini itu merupakan titik awal program Java dimulai. Setelah itu kita akan membuat objek dari M dari kelas seperti ini, mahasiswa M new, nama kelasnya mahasiswa seperti ini. Lalu jangan lupa titik koma. Di sini tuh kita membuat objek dari kelas mahasiswa. Objek ini adalah mahasiswa nyata yang bisa menyimpan nama dan memanggil metodenya. Lalu kita akan ketik seperti ini.
perkenalan. Nah, dimana ketika kita memanggil metode perkenalan dari objek M ini, maka hasil teks yang keluar nanti itu halo, saya Nabila yang akan ditampilkan. Nah, setelah seperti ini, tanda kurungnya juga udah, kita akan coba compile untuk melihat apakah ada error atau tidak. Nah, seperti ini. Sudah tidak ada error ya. Dan output yang akan dihasilkan halo, saya Nabila yang harusnya muncul. Dan kita akan cek. Seperti ini. Dan benar, yang tampil ialah halo, saya Nabila. Kali ini kita baru mulai dari hal yang simpel. Namun dari sini kita udah lihat nih gimana OOP ini mulai bekerja. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan lebih belajar lagi tentang objek dan juga kelas dan juga objek. Dan untuk video selanjutnya kita akan fokus ke kelas dan objek. Nah, teman-teman, di bab ini kita baru aja nih mengenal apa itu OOP, Object Oriented Programming, tentang konsep utamanya, 4 pilar OOP, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan utama dari OOP ini adalah supaya kita bisa membuat program yang strukturnya itu lebih rapi, mudah dipahami, dan bisa menggambarkan dunia nyata dengan lebih baik. OOP bukan soal coding aja, tapi soal cara berpikir, melihat setiap bagian program sebagai objek yang punya data, dan bisa melakukan sesuatu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.